Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Mari kita bahas sekarang seri profesi motivator pengusaha kopi praktisi humas ya, SMA, SMK, Senin tanggal 8 Juni ya. Setelah kita melihat videonya di TVRI tentu saja ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. VO sebelum video teman-teman, apa cita-citamu? Sekarang ini ada banyak ragam profesi. Mulai dari minggu depan setiap jam 10 pagi akan tayangkan seri profesi yang membahas mendalam mengenai berbagai profesi dan bagaimana kamu bisa berkarir di bidang tersebut. Untuk hari ini kita akan mendengar kisah yang orang yang berprofesi sebagai motivator, pengusaha kopi dan praktisi humas. Sesudah video tuliskan pengalaman terbaikmu yang dapat menginspirasi teman, saudara, atau orang lain. Silakan membaca berbagai buku tentang motivator yang dapat memperkaya penulisanmu. Jangan lupa tuliskan sumbernya. Karena ini yang membahas adalah versi Pak Ali, tentu saja pengalaman Pak Ali. Ya, jadi intinya kita itu berbicara tentang profesi. Profesi ini kita harus melalui proses. Intinya ada proses ya, proses. Jadi misalnya kalian ingin menjadi dokter ya. Untuk menjadi dokter kalian harus melalui sebuah proses. Akan lebih baik kalau prosesnya dimulai sejak awal. Nah, ini dalam bahasa psikologi namanya kematangan karir. Jadi kematangan karir itu apa? Ya, kematangan karir itu adalah kalau kalian sudah memikirkan karir sedini mungkin. Ya, jadi kematangan karir itu memiliki kemampuan untuk SMA ya. Kalau SMA itu memiliki kemampuan untuk menjawab atau memilih jenis karir tertentu. Jadi kalian harus sudah punya bayangan, ya, karir yang akan kalian geluti itu apa. Ini penting karena misalnya kalian ingin menjadi dokter, paling tidak mulai sekarang kalian membaca tentang jurnal-jurnal atau sosial media kalian, ya, sosial media kalian itu memiliki berlangganan atau memiliki akses ke hal-hal yang berhubungan dengan kedokteran. Ya, subscribe sama channel-channel kedokteran paling tidak. Channel atau follow untuk bahasa IG ya, atau subscribe bisa follow channel kedokteran. Kalau kalian ingin menjadi dokter tetapi sosial media kalian isinya game, sosial media kalian isinya itu anime, lah ini kurang sesuai ya. Ini penting. Pak Ali punya kemampuan komunikasi karena sejak dulu suka segala sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya sekarang menjadi pengajar walaupun disiplin ilmunya bukan di pendidikan sebenarnya. Kemampuan komunikasi ini yang ingin saya berikan. Ya, jadi tuliskan pengalaman terbaikmu yang dapat menginspirasi teman, saudara, orang lain. Silakan membaca buku ya tentang motivator yang dapat memperkaya penulisanmu. Jangan lupa tuliskan sumbernya. Ya, ini terkait dengan ragam profesi ini ya. Buku apa yang paling menginspirasi Pak Ali? Ya, dulu Pak Ali pernah membaca salah satu buku yang cukup menginspirasi, yaitu Seven Habits of Highly Effective People. Ya, Seven Habits of Highly Effective People. Ini adalah salah satu
Ya, sesuai dengan ini ya, pengalaman terbaikmu ya. Ini adalah salah satu pengalaman buku yang sampai sekarang masih saya praktekkan. Ya, ini pertama kali baca waktu SMA. Ya. Seven Habits of Highly Effective People. Yang pertama dari buku ini, buku ini adalah karangan Stephen R. Covey. Kalian bisa mencarinya di toko buku. Sekarang beli online juga bisa, atau baca resensinya dulu di internet juga banyak. Ya, penulisnya adalah Stephen R. Covey. Ya, isinya ya mirip dengan ESQ. Ya, setelah saya baca buku ini terus muncul ngetren pelatihan-pelatihan ESQ, ya kok saya lihat mirip. Ya, yang pertama, ya, be proaktif. Proaktif itu kita hampir mirip sama dengan aktif. Tapi proaktif ini lebih ke kita itu ada usaha untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kayak gini. Kalian ingin jadi dokter tapi kalian tidak mempersiapkan dari awal. Nah, atau kalian ingin jadi desainer misalnya. Kalau kalian ingin jadi desainer, ya seharusnya kalian itu dari awal sudah melihat tayangan-tayangan desain. Kalian terlibat dalam komunitas desain. Jadi ada beda antara mimpi dan cita-cita. Ya, kalau mimpi itu kita tidak ada langkah-langkah untuk mencapai. Tapi kalau cita-cita, kita ada proses, ada langkah-langkah jelas yang dimana kita itu menuju ke suatu arah tertentu. Ya, jadi kita seperti menciptakan, kalau bahasanya Stephen R. Covey itu mercusuar. Nah, mercusuar ini adalah, kalau kata lain adalah lighthouse ya. Jadi bangunan yang dibangun di tempat tertentu di mana untuk memberi cahaya bagi kapal-kapal yang ada di lautan yang malam hari, terutama yang gelap. Jadi di mercusuar itulah kita bisa menentukan arah. Kalau tidak bisa melihat bintang misalnya ya. Jadi itu alat untuk menentukan arah. Kalian bikin mercusuar hidup kalian sendiri. Ya, nomor 2, kita begin with the end in mind. With the end in mind. Jadi sama Stephen R. Covey ini ya, kita itu diminta untuk membayangkan apa yang ada di pikiran orang-orang saat kita dimakamkan. Ya. Artinya apa? Ini kita itu memulai segala sesuatu dengan membayangkan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya itu, dan hasil akhir itu jangan kaya raya atau uangnya banyak, jangan seperti itu, harus spesifik. Misalnya hasil akhirnya saya ingin menguasai di bidang teknologi digital misalnya. Saya ingin menciptakan kecerdasan buatan. Hasil akhirnya jelas kita memfokuskan pada hal tertentu. Kalau kita ingin bisa menciptakan kecerdasan buatan, mulai sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mulai sekarang belajar coding misalnya. Ya, atau saya ingin menjadi petani yang sukses. Ya, artinya apa? Mulai sekarang kita membaca buku-buku pertanian. Ya, saya ingin menjadi pengusaha. Kalau ingin menjadi pengusaha harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang. Mulai sekarang coba peluangnya apa sekarang? Sekarang peluangnya adalah berjualan online. Kalian yang SMA pun bisa berjualan online. Murid-muridnya Pak Ali saya motivasi untuk itu. Ada yang jualan sepatu, ada yang jualan keripik, ya. Dan itu sukses. Ya, artinya paling tidak sebagai hobi itu sudah menghasilkan uang. Ya, dan memahami proses-proses, mekanisme-mekanisme ya di dalam bisnis. Misalnya kayak usaha yang keripik tadi, bagaimana sih mengurus PIRT, bagaimana membuat kemasan. Nah, hal-hal seperti itu tidak didapatkan di bangku sekolah. Ya, tetapi kalau ingin jadi pengusaha harus memahami hal-hal seperti itu, dan ini dijadikan hobi. Keren. Put first thing first. Nah, ini penting.
Put first, think first. Ya, di kesempatan lain ada cerita tentang seorang profesor dan bola, pasir dan kopi ya. Itu bagaimana apa yang harus kita lakukan itu yang penting-penting didahulukan. Intinya gitu. Ya, kalau kalian lihat ini ya, tayangan video bisa kalian ketikkan di Google cerita tentang profesor dan toples gitu ya. Itu kata kuncinya. Bagaimana kita mendahulukan segala sesuatu. Kalau kita awali pagi hari dengan sesuatu yang enggak penting, ya, sampai malam yang kita lakukan hal-hal enggak penting. Ya, yang penting-penting didahulukan. Dan itu semua ada yang hal-hal yang penting itu semua ada prioritasnya. Ya, kali kita fokus pada prioritas teratas yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Ya, jangan bangun tidur langsung buka IG. Ya, kalian ingin 5 menit bisa-bisa menjadi minimal 50 menit ya, bisa 1 jam kalian akan mantengin IG kalian. Sampai lupa gosok gigi, sampai lupa mandi jangan-jangan ya. Nomor 4 adalah think win-win. Win-win. Nah, kalau di bahasa sekarang, kita itu untuk sukses itu bukan menang dan kalah, tetapi menang dan menang. Kita akan harus berpikiran, ya, kita harus sudah meninggalkan kompetisi, kita menuju kolaborasi. Ya, pikiran kompetisi itu kita hilangkan, diganti dengan kolaborasi. Di zaman sekarang kita akan lebih cepat sukses dengan berkolaborasi dibanding berkompetisi. Ya. Kemudian yang nomor 5, ini adalah seek first to understand, and then to be understood. Apa maksudnya? Di dalam berinteraksi dengan orang, kita harus memahami orang tersebut sebelum kita berharap orang tersebut memahami kita. Ya, dalam hal apapun. Kita ingin melatih gajah, kita harus memahami perilaku gajah itu. Kalau kita sudah memahami perilaku gajah, kita perlakukan dengan apa yang dia inginkan, maka gajah akan percaya pada kita, akan bisa kita latih. Bukan hanya pada manusia, pada hewan pun seperti itu. Anjing, kita harus memahami perilaku anjing, apa yang disukai. Kalau kasih makan, kalau dilus mungkin ya. Nah, itu kita ciptakan kepercayaan, maka anjing tersebut akan menjadi milik kita sepenuhnya. Ya, jadi itu seek to first understand and then to be understood. Kalau kita ingin memahami seorang yang diktator atau seorang yang sangat sanguin atau koleris, kita harus memahami sikap mereka. Bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka inginkan. Ya, setelah kita memahami itu, barulah kita berharap mereka bisa memahami kita. Karena orang itu berbeda-beda. Ya, nomor 6, synergize. Synergize, bersinergi. Ini kok hampir sama dengan think win-win, ya. Jadi kita bisa akan lebih maju kalau berkolaborasi. Kita saling menguatkan, ya. Jadi bersinergi. Kita dalam bahasa Indonesia ya, synergize itu sinergi artinya kita memiliki kita pandai vokal. Ya, tetapi nggak bisa main gitar. Kita akan bisa lebih banyak ditonton orang kalau bikin video di YouTube apabila kita merangkul atau berkolaborasi dengan pemain gitar. Ya. Terus kita berkolaborasi dengan pembuat lirik lagu, kita berkolaborasi dengan pemain keyboard misalnya, maka kita akan menjadi tontonan yang lebih komplit. Ya, jadi zaman semakin kesini ini semakin dibutuhkan synergize. Tetapi kalian harus fokus pada kemampuan spesifik kalian. Ya, kita tidak diharapkan untuk semuanya bisa, tetapi kita bisa satu titik, tetapi kita paling bagus di titik tersebut. Maka kita akan mencari orang lain yang bisa bersinergi dengan kita untuk menutupi rumpang-rumpang yang belum kita pahami. Itu synergize.
Nomor 7 adalah sharpen the saw. Ya, kembali pada yang mercusuar tadi, be proaktif. Ya, sharpen the saw ini kita duduk sejenak berkontemplasi, berangan-angan, ya, berevaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kita tidak bisa menggergaji terus setiap hari tanpa istirahat. Enggak, kita istirahat dulu, kita asah gergaji kita evaluasi tujuan kita. Kita dari awal setting main ingin jadi dokter. Ternyata di dalam perjalanannya kelihatannya saya lebih cocok di bisnisnya deh, gitu ya. Kadang-kadang kita bukan berarti apa yang kita lakukan terus jadi tidak berguna, tidak. Apa yang kita lakukan pasti ada manfaatnya, tetapi kita harus jujur ya saat mengevaluasi ya, atau mungkin jadi dokter pun mungkin saya lebih cocok jadi dokter anak deh ya. Jadi set course-nya itu bisa kita rubah sedikit atau justru kita rubah secara frontal ya. Ada banyak hal-hal seperti ini. Kita pingin bisnis ya, kita pingin bisnis di bidang bikin warung. Ya, ternyata ada COVID menyerang. Ya, kita harus berpikir untuk tidak membuka warung di tempat umum. Mungkin kita harus ada halangan seperti ini, sharpen the saw, ya, memberikan kesimpulan bahwa oh ini sudah waktunya saya jualan online misalnya. Ya, jadi kita butuh sharpen the saw, artinya mengevaluasi, men-setting ulang tujuan kita, atau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa sudah sesuai dengan atau tidak. Oke. Itu salah satu pengalaman saya membaca buku ya, dan ini saya anggap sebagai pengalaman salah satu pengalaman terbaik saya tentang buku ya, yang saya share untuk kalian saat ini. Yang kedua, pertanyaan setelah video, mengapa dalam mengembangkan bisnis seseorang perlu belajar disiplin dan memperbanyak teman? Disiplin ya, ini adalah satu hal yang klise. Disiplin itu kunci sukses ya. Disiplin adalah kunci sukses. Karena kedisiplinan kita ya akan membuat kita bisa banyak hal. Yang lain, disiplin yang paling utama adalah tepat waktu ya, terhadap waktu. Kita bisa mengerjakan sesuatu on time. Dan orang akan lebih suka bekerja sama dengan orang yang disiplin, on time, on schedule, sesuai dengan jadwal. Jadi kita, bukan hanya kita, orang lain juga punya banyak kepentingan. Saat kita membuat janji sama seseorang, kita bikin janji jam 8, orang tersebut tentu saja sudah menentukan jam 8 itu dikosongin untuk menyambut kedatanganmu atau menyebut teleponmu, tetapi kamu nggak disiplin, kamu mundur setengah jam saja tanpa memberitahuan apalagi, nah, ini akan sudah merugikan orang lain. Ya, dan ini buruk untuk bisnis. Ya, disiplin bukan hanya tepat waktu, tetapi juga terhadap fokus pekerjaan. Pak Ali sebagai YouTuber, Pak Ali juga harus disiplin setiap hari upload video pembahasan pelajaran sekolah. Karena disiplin itu adalah perwujudan dari integritas. Dari integritas kita. Ya, disiplin. Ya. Dan banyak teman. Banyak teman. Ya, banyak teman ini artinya kita akan memperbanyak jaringan, relasi. Ya, banyak teman itu berbanding lurus dengan jaringan. Kita akan punya banyak relasi. Ya. Jadi di dalam usaha apapun, ya, banyak teman akan menguntungkan. Ya, karena produk apapun yang ingin kita jual, kita butuh dari sisi marketingnya. Banyak teman itu marketing akan lebih cepat, bagus. Ya, akan memudahkan pemasaran. Ya, karena
eh, kita produk apapun yang ingin kita bikin sebenarnya akan kita jual kepada orang lain, entah itu produk jasa, entah itu produk barang, ya. Dan banyak teman ini adalah potensi pasar, ya, potensi pasar, ya, potensi pasar terhadap barang kita, ya. Kalau barang kita adalah sebagai YouTuber misalnya, ya, begitu kita bikin video channel baru, ya, kita masih 0 subscriber. Siapa yang kita harap menjadi subscriber awal-awal kita untuk ngangkat channel? Ya teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, itu kita minta untuk membantu kita jadi subscriber di awal-awal untuk mengangkat citra channel kita, ya. Menurutmu hal lain apa yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis? Untuk mengembangkan bisnis tentu saja adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya, kita butuh ilmu pengetahuan, ya. Matematika untuk memahami pola, membuat perhitungan, ya, untuk membuat keputusan, ya. Memahami pola, ya, membuat optimasi, terus membuat perencanaan keuangan, semuanya butuh matematika, terutama ilmu statistik di sini, ya. Kita punya usaha, tentu saja ada pembukuan, dan pembukuannya itu pada intinya ya statistik, ya, neraca keluar masuk keuangan. Jadi bisnis itu harus disertai dengan kemampuan ilmu pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan tentang sosial, ekonomi. Ekonomi kita harus memahami tentang pajak, memahami tentang hukum, ya, banyak sekali yang kita perlukan, ya. Kita hukum itu kita membuat badan hukum ada syarat dan ketentuannya, ya. Karena kalau kita ingin produk kita dijual, ya, di tempat-tempat yang berlabel bagus, yang besar, kita harus menyertakan sisi hukumnya, misalnya sertifikasi halal, ya, kalau itu makanan, ngurus BPOM-nya itu semuanya dipelajari di sini, ya. Pajaknya bagaimana, nah, ini penting. Ekonomi, ya, matematika, ekonomi, sosial, budaya, dan budaya. Nah, ini untuk melihat target market kita butuh ilmu sosial budaya, ya. Jadi hampir semua ilmu yang kita ada, bahkan IPA pun, ya, IPA pun penting untuk kita pahami. Misalnya produk makanan kita untuk bisa mengawetkan, untuk menentukan tanggal kedaluarsa, ya. Dalam hal ini konteksnya adalah bersama Bimo, ya. Kopi, jenis-jenis kopi, ya. Jadi macam-macam kopi, dan setiap kopi mempunyai cita rasa yang berbeda. Bagaimana kita menjelaskannya? Bagaimana kita menghilangkan sifat tertentu dari kopi yang tidak kita sukai, misalnya keasamannya, ya. Nah, itu penting untuk ilmu IPA, ya, kita gunakan dalam prosesnya. Oke. Kemudian untuk video yang terakhir, ya. Menurutmu apa yang menyebabkan seorang gagal atau sukses dalam mengembangkan profesinya? Diskusikan dengan teman-temanmu. Ya, pada intinya gagal dan suksesnya seorang, kata kuncinya adalah perencanaan. Ya, gagal berencana, ini quote-nya, ya, gagal berencana, gagal membuat rencana. Ini sama halnya dengan berencana gagal. Ya.
konsep keberuntungan di dalam bisnis adalah kita siap ya beruntung. Kadang-kadang ya tergantung keberuntungan. Beruntung itu saat kita siap saat peluang datang. Siap saat peluang datang. Ini adalah konsep dari keberuntungan. Oke. Perencanaan keberuntungan. Ini adalah apa yang menyebabkan seseorang gagal atau sukses? Ya, tentu saja ciri-ciri orang gagal itu kan bisa kita lihat tidak disiplin, tidak fokus, ya terhadap pekerjaannya, tidak komitmen, tidak jujur. Ya. Tapi kalau kita berhasil mencoret kata tidaknya, ya, disiplin, fokus, komitmen, jujur, berarti kita sudah memiliki rencana untuk menjadi orang sukses. Jadi apa yang menyebabkan seorang sukses dan gagal dalam mengembangkan profesinya? Yang pertama ini adalah satu, ya. Karakter, tidak memupuk karakter orang sukses. Ya, ini tadi disiplin, fokus, komitmen, jujur ini adalah beberapa karakter orang sukses. Tidak ya memupuk karakter orang sukses. Banyak sekali karakter orang sukses yang bisa kita siapkan ya. Ini profesi konsultan humas. Oke ya, tidak memupuk karakter orang sukses. Ya, contohnya tadi disiplin, fokus, komitmen, jujur, amanah. Apa itu amanah? Amanah itu memegang kepercayaan orang, bisa dipercaya. Ya, kemudian banyak ya mampu memulai communication skill yang bagus, artinya kalau ngomong itu pilihan katanya itu sesuai dengan tujuan. Ini penting. Jadi hal yang sama tapi pilihan katanya keliru, ya itu adalah communication skill yang menentukan. Ya, communication skill kita memupuk karakter orang sukses dan memiliki skill orang sukses. Ya, ada karakter, ada skill, memiliki skill atau keterampilan yang bagus. Yang umum dulu, yang umum misalnya communication skill, kemampuan komunikasi. Ya, ini penting, yang paling utama ini komunikasi. Ya, terus intelijensia tentu saja ya. Intelijensia itu kecerdasan, kemampuan kecerdasan. Artinya kita harus memang melatih diri kita. Nah, sekolah itu ada matematika, fisika, kimia, itu adalah untuk melatih kecerdasan kalian. Melatih komunikasi, kecerdasan. Ya, kecerdasan umum. Ya, kecerdasan itu banyak loh ya. Ada kecerdasan finansial. Ya, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosi, ya banyak kecerdasan yang perlu kita pupuk ya agar kita menjadi orang yang sukses. Terus ketiga dan yang ini mungkin yang sering muncul di permukaan adalah memiliki skill keterampilan tertentu yang bisa dijual, memiliki keterampilan yang layak dijual, dijual dalam tanda petik artinya kita itu bisa menjual jasa, ya bisa menjual barang, ya menjadi motivator pun itu adalah keterampilan dan bisa dijual dalam bentuk pelatihan. Jadi pinter membuat humor, pinter membuat joke-joke itu adalah keterampilan yang bisa dijual. Ya kita bisa menjual humor kita, joke-joke kita, kemampuan kita bermain musik, apapun kemampuan yang layak dijual. Terus artinya apa? Kemampuan yang bermanfaat, ya, manfaat.
Manfaat itu bisa manfaat hiburan, manfaat bisa untuk manfaat pelajaran, manfaat macam-macam ya. Bahkan manfaat untuk menjaga keamanan juga bisa ya. Kita pinter duel bisa menjadi bodyguard misalnya. Jadi kita bisa menjual apapun skill kita asal itu di dalam koridor kebaikan, tidak untuk kejahatan. Baik, ini adalah agak panjang ya, review tentang seri profesi motivator pengusaha kopi, praktisi humas, dan versi Pak Ali sendiri tentu saja, karena ini memang yang diminta adalah jawaban atau apa yang kita pendapat opini kita. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.